Kebanyakan memendam perasaan ternyata berbahaya buat kesehatan mentalmu loh. Kak, curhat dong. Aku merasa setiap nangis, dadanya langsung sakit, merasa lelah dan capek. Tapi aku cuma pendem sendiri dan gak cerita ke siapapun. Memendam perasaan bukanlah jalan terbaik untuk kesehatan mentalmu. Justru, terlalu banyak memendam perasaan bisa mengakibatkan depresi dan gangguan mental lainnya. Ada baiknya, untuk tidak memendam perasaan ya teman healing, kamu perlu melatih dirimu dalam mengungkapkan emosimu. Jika kamu kesulitan mengungkapkan emosimu secara lisan, kamu bisa menuangkan emosimu dalam bentuk kata-kata seperti dengan journaling, atau melalui seni seperti menggambar, mewarnai, atau melukis. Kamu juga bisa mencoba berlatih teknik grounding atau meditasi untuk membantu mengatasi emosi yang intens. Dengan begitu, kamu akan lebih mengenal dirimu sendiri dan dapat mengatasi emosimu dengan lebih baik. Jadi, hindari memendam perasaan terlalu sering ya. Kalau menurut kamu, apa lagi nih caranya mengelola perasaan dengan baik? Share ke teman kamu yang masih berjuang dengan ini. Bang, kenapa hati kita bisa sakit? Kan nggak dipukul, nggak diapa-apain. Terlalu. Ini kenapa saya jadi dimarahin? Tapi iya juga ya. Kenapa kalau ada orang ngatain kita atau ada hal yang mengecewakan gitu, rasanya tuh sakit gitu di sini. Ternyata ada penjelasannya secara sains. Sakit hati itu sebutan medisnya broken heart syndrome. Ini gangguan yang terjadi pada jantung dan bersifat sementara. Ini muncul ketika kita dengar berita yang sedih atau hal yang bikin stres, apapun itu. Dan itu mirip sama serangan jantung karena otot jantung jadi melemah ketika kita sedih. Makanya bersenyut gitu. Kenapa bisa gitu? Karena ternyata otak kita itu nangkep kalau sakit hati sama kayak sakit fisik. Pas kita sedih, tubuh kita memproduksi hormon adrenalin sama kortisol secara berlebihan. Denyut jantung jadi meningkat dan itu bisa membahayakan diri kita. Dari yang saya baca sih gitu. Makanya kalau bisa kita jangan sedih terlalu lama, oke? Ini yang terjadi pada tubuh kita saat kita sakit hati. Yang pertama, jantung akan membesar dan mengalami kesulitan untuk memompa darah. Makanya, biasa tubuh akan mengirim sinyal berupa nyeri dada dan sesak nafas. Kemudian, otak juga akan mengeluarkan hormon kortisol. Terlalu banyak hormon kortisol akan menyebabkan pembekakan pada otot dan sakit kepala. Yang ngerinya ya guys, dalam beberapa kasus patah hati bisa memicu stres dan kerusakan pada jantung yang menyebabkan kematian. Hai, cuma mau bilang, semoga kamu sembuh dari cerita yang kamu diskusin sendirian. Semoga kamu sembuh dari cerita yang kamu bagiin ke bantal kamu malam-malam. Semoga kamu sembuh dari cerita yang gak bisa kamu ceritain ke siapa-siapa. Kalaupun rasanya masih jauh dari kata sembuh, kita usahain ya kata semoga itu.